Assalamualaikum The world warahmatullahi can be a wabarakatuh. nasty place. You know it, I know it, yeah. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837 yang digerakkan oleh para pembaru Islam. Disebut Perang Padri karena diartikan dengan kata padre dari bahasa Portugis yang menunjukkan orang-orang berpakaian putih. Latar belakang Perang Padri. Pada akhir abad ke-18 datang seorang ulama dari kampung tua yang terkenal dengan nama Tuanku Kota Tua. Beliau datang dengan muridnya yaitu Tuanku Nan Renceh untuk mengajarkan pembaruan-pembaruan dan praktik agama Islam. Tahun 1803 disusul 3 orang ulama yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piambang untuk melanjutkan gerakan Tuanku Kota Tua. Perang ini bermula karena adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat karena kaum Padri menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan adat yang dilarang dalam ajaran agama Islam seperti judi, sabung ayam, dan minum-minuman keras. Namun, hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk campur tangan urusan Minangkabau. Tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupai sebagai residen di Minangkabau. Tanggal 10 Februari 1821, Dupai mengadakan perjanjian persahabatan dengan Tuanku Purwoarso yang merupakan tokoh adat pada waktu itu. 18 Februari 1821, Belanda berhasil menduduki Simawang dan menempatkan 2 periang serta 100 serdadu. Hal ini membuat kaum Padri marah. Kronologi terjadinya Perang Padri. Perang Padri terjadi dalam 3 fase. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai tahun 1825. Diawali dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman dan Tuanku Nan Renceh menyerang pos-pos terkejutatan terhadap patroli Belanda. Bulan September 1821, pos di Simawang, Soili Air, dan Sipinang menjadi sasaran kaum Padri. Dalam perang ini, 350 prajurit Tuanku Pasaman meninggal, termasuk putranya. Oleh karena itu, beliau beserta pasukannya mengundurkan diri ke Lintau dan Belanda berhasil menguasai lembah tanah datar. Kemudian mendirikan benteng dengan sebutan Fort Pandelkabon. Perlawanan dilanjutkan dengan Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya ke Lintau dan Tuanku Nan Renceh di sekitar Basel. Menghadapi pasukan Grevignette September 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Gubuk Sinandang, dan Tanjung Alam. Disusul di Borneo, kaum Padri harus menghadapi serangan pasukan PH Marimus. Dan tahun 1823, lagi-lagi Belanda harus terusir. Kaum Padri berpusat di Bonjol yang dipimpin oleh Peto Syarif yang dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. 26 Januari 1824, Belanda dan kaum Padri mengadakan perjanjian damai yang disebut dengan Perjanjian Masang. Namun, Belanda berkhianat dengan memaksa Tuanku Masiangat untuk berunding. Namun, beliau menolak. Akhirnya, beliau ditangkap dan membuat kaum Padri semakin marah. Fase kedua terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Upaya damai diusahakan sekuat-tenaga. Oleh karena itu, kolonialisme yang merupakan penguasa sipil militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai Belanda karena Belanda sudah biasa bersikap becek. Belanda kemudian meminta bantuan kepada saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan mengajak damai para pemuka kaum Padri agar mau bekerja sama.
Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia diajak damai Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak, kemudian menemui Tuanku Nan Receh, dan pada 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isinya sebagai berikut. Fase ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838. Pada pertemuan fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapat simpati dari kaum adat. Dengan demikian, para pejuang di Sumatera Barat meningkat, sehingga kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan sarana komunikasi antar benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tahun 1831, Gilafari digantikan oleh Jakub Vlot. Belanda juga mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai dengan syarat Imam Bonjol minta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan negeri itu tidak diduduki Belanda. Belanda justru semakin kental mengepung pertahanan di Bonjol. Bulan Oktober 1837, secara ketat Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol. Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya dapat meloloskan diri. Prancis kembali menyerukan Imam Bonjol untuk bersembunyi. Demi menjamin keselamatan warganya, pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari Presiden Prancis. Ternyata ajakan itu hanya tipu muslihat, karena pada saat datang Imam Bonjol ditangkap. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839, ia dipindahkan lagi ke Ambon, dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado, hingga wafatnya pada tanggal 6 November 1864. Dampak Perang Padri bagi Indonesia maupun bagi penjajah. 1. Tanah Sumatera Barat jatuh ke tangan Belanda. 2. Tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol dan dibuang ke Cianjur. 3. Benteng Bonjol dikuasai Belanda. 4. Rakyat semakin menderita. 5. Pembangunan Monumen Padri. Dari Perang Padri kita memperoleh beberapa hikmah penting, yaitu 1. Kita harus selalu berusaha dengan gigih, saling membantu dan bekerja sama dengan orang lain meski banyak rintangan. 2. Rakyat Indonesia harus tetap bersatu untuk melawan penjajah. Perbedaan bukanlah alasan untuk permusuhan. Minangkabau adalah negeri yang menjunjung tinggi adat dan syariat Islam. Tetapi pada zaman dahulu kala, adat dan syariat masih belum bisa bersatu. Hiduplah dua orang pemuda yang berasal dari kaum yang berbeda. Roma, pemuda dari kaum adat yang tangguh. Wahab, pemuda soleh yang berasal dari kaum Padri. Kaum yang berteguh erat pada adat, yaitu kaum adat, dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah, dan kaum menjalani syariat Islam, yaitu kaum Padri, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kedua kaum hidup dalam keseharian yang berbeda. Kaum Padri yang selalu taat menjalankan syariat Islam, sedangkan kaum adat yang selalu melanggar aturan syariat dan berbuat hal yang negatif. Walaupun berbeda, Roma dan Wahab bersahabat. Mereka berdua adalah murid perguruan silat Tuanku Imam Bonjol. Di sana selalu ada Siti yang menemani mereka saat latihan. Roma, Wahab, dan Siti selalu bersama
dan tumbuh menjadi sahabat yang sangat dekat. Imam Bonjol dan kaum Padri setiap hari selalu berdakwah karena mereka khawatir dengan perilaku masyarakat Minang yang kerap melakukan hal yang negatif. Sultan merasa terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaum Padri karena ia merasa marah dan terancam. Ia berencana untuk menyerang kaum Padri. Masing-masing kaum melakukan perundingan dan pada akhirnya berpuncak pada keputusan untuk berperang. Roma dan Wahab termenung akan keputusan itu. Tiba-tiba kedua sahabat terpaksa untuk berperang demi kaumnya masing-masing. Perperangan saudara antara kaum adat dan kaum Padri pun terjadi. Kaum adat kalah dalam perperangan dan menimbulkan banyak korban. Sultan Arifin dan kaum adat kabur dari perperangan. Roma sangat marah. Ia merasa dendam kepada kaum Padri dan ia juga merasa sangat malu terhadap pemimpinnya. Siti mendatangi Roma dan mencoba mengajak kembali Roma untuk bersatu bersama. Roma menolak ajakan Siti dan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, datanglah Jenderal Belanda beserta pasukannya untuk mengajak Roma dalam perjanjian koalisi dengan syarat pengalihan kekuasaan. Tanpa berpikir panjang, Roma langsung menyetujui perjanjian tersebut sebagai kesempatan untuk balas dendam terhadap kaum Padri. Pihak Belanda yang dipimpin oleh jenderal dan kaum adat yang dipimpin oleh Roma bersatu. Mereka segera mendatangi kaum adat untuk memulai perperangan. Perang akhirnya terjadi kembali. Pihak Belanda dan kaum adat memulai serangan. Setelah mendapatkan pengesahan kekuasaan, Jenderal Belanda mengingkari janji dan memerintahkan untuk menyerang kedua kaum. Siti mendapatkan kabar bahwa perang terjadi kembali. Dia segera berlari menuju medan perang untuk menemui kedua sahabatnya dan berharap sesuatu yang buruk tidak terjadi. Wahab dan Roma akhirnya berhadapan. Pertarungan kedua sahabat pun terjadi. Wahab kalah dalam pertarungan, tapi Roma tidak merasa puas dengan dendamnya. Terdengarlah teriak Siti yang mengajak Roma kembali ke jalan yang benar. Mendengar suara itu, Roma pun sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Saat Roma lengah, tentara Belanda siap menyerang dan tiba-tiba Wahab datang menyelamatkannya. Roma berdiri melihat sosok gurunya, Imam Bonjol. Seketika, Roma langsung bersujud meminta maaf kepadanya. Kedua sahabat, Roma dan Wahab, kembali bersatu, berjuang melawan serangan musuh yang sebenarnya. Pihak Belanda tersudutkan dan berusaha mundur dari medan perang. Jenderal Belanda terkejut melihat hal itu dan ia segera meluncurkan bala bantuan yang besar. Imam Bonjol ditangkap oleh pihak Belanda, tetapi ia tidak bersedih karena ia telah melihat kedua kaum kembali bersatu. Itulah keinginan yang sangat ia harapkan. Hari demi hari berlalu, kedua kaum terus bersatu.
dan berjuang melawan ancaman yang datang. The world can be a nasty place.